melindungi segenap tumpah darah. Jadi melindungi ribuan ya itu fungsi pertahanan. Jadi yang pertama disebut sebelum Tujuan Nasional kedua, ketiga dan keempat. Jadi ini artinya apa? Memang negara didirikan pertama untuk melindungi rakyatnya. Ya, rakyatnya dilindungi berarti wilayahnya harus dilindungi. Tidak mungkin rakyat hidup tanpa wilayah, tanpa bumi, kan begitu. Oh, bagaimana dengan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan? Apakah penting untuk membuat alutsista kita kuat? Iya, penting. Bagaimana dengan polisi, Ibu? Polisi juga penting. Jadi segala sesuatu belanja itu begitu banyak yang harus kita perhatikan, yang kemudian kita harus prioritaskan. Dan tentu kita juga menjaga supaya tidak bocor, tidak dikorupsi, tepat sasaran, tepat kualitas. Itu peranan dari semua kementerian, para menteri. Kita memerlukan TNI yang kuat, kita memerlukan angkatan udara yang kuat, karena negara kita sangat-sangat besar. Negara kita seluas Eropa. Eropa itu 27 negara, kita satu negara. Jadi kita sangat butuh pertahanan udara yang sangat kuat. Kita negara kepulauan sangat luas, memiliki air dan daratan yang sangat luas. Jadi saya sebagai Menteri Pertahanan diberi tugas oleh Presiden Indonesia untuk merencanakan dan membangun kekuatan TNI. Ngeri, aksi Prabowo ini bisa bikin RI ditakuti negara lain. Jadi dengan begitu pentingnya sektor pertahanan itu juga kan hakikatnya adalah menjaga daripada menjaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita dari ancaman dari luar, dari negara asing. Negara asing tapi sering memakai orang dalam. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto punya strategi untuk membuat efek jera alias takut negara lain. Caranya adalah dengan memborong alat utama sistem pertahanan atau alutsista seperti senjata dan kapal perang canggih. Puluhan triliun siap dikeluarkan agar militer Indonesia ditakuti lawan. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Yusuf Jauhari mengatakan, pemilihan jenis dan penentuan spesifikasi alutsista dilakukan melalui mekanisme perencanaan penyusunan dokumen rencana kebutuhan atau RENBUD Al-Falhamkam untuk pertahanan negara yang dilaksanakan pada tingkat unit organisasi atau UO Kemhan untuk satuan operasional di bawah UO Kemhan. UO Mabes TNI untuk satuan operasional di bawah UO Mabes TNI dan UO Mabes Angkatan untuk satuan operasional di bawah UO Mabes Angkatan yang terbagi dalam RENBUD jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dengan berpedoman kepada kebijakan umum pertahanan negara, postur pertahanan negara, dan strategi pertahanan negara, kata Yusuf kepada CNBC Indonesia, Rabu 5 April 2023. Perencanaan dokumen RENBUD Al-Falhamkam yang di dalamnya berisikan jenis dan spesifikasi alutsista, katanya disampaikan kepada Kemhan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan sebagai dokumen RENBUD Al-Falhamkam untuk pertahanan negara. Pemilihan jenis dan penentuan spesifikasi alutsista yang dilaksanakan oleh satuan pengguna berdasarkan pada pertimbangan tuntutan kebutuhan satuan operasional dan gelaran alutsista tersebut di seluruh wilayah Indonesia, serta perkembangan teknologi alutsista saat ini yang sangat modern dan canggih agar secara signifikan dapat meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan negara sehingga dapat menimbulkan deterrent effect atau efek jera bagi negara lain, tegasnya. Yusuf mengatakan investasi pertahanan ini untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia dan keutuhan NKRI, serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Pemenuhan kebutuhan TNI dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan negara yang handal untuk dapat menangkal semua ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dilakukan dengan melaksanakan modernisasi alutsista melalui peningkatan kemampuan alutsista yang sudah ada, penggantian alutsista yang sudah tua atau tidak efektif dan efisien lagi dalam penggunaan,
dan menambah kuantitas alutsista tersebut sesuai pergelarannya di seluruh wilayah Indonesia, tekannya. Berbagai alutsista yang diborong Kemhan dalam rangka memperkuat militer RI yaitu yang pertama, pengadaan alat-alat utama matra darat yaitu Harvard atau Overhaul atau Upgrade Bell 412, rampur badat Canon 90 mm, Ran Komando Jabatan Gol 5 atau Maung, rampur ANOA atau Basic, kendaraan satuan operasional SPM 150cc, SPM listrik Rantis 4x4. Yang kedua, pengadaan alat-alat utama matra laut yaitu kapal offshore patrol vessel, frigate, kapal atau KCR 60, refurbishment 41 KRI, submarine rescue vessel system, kapal full combat mission, dan pesawat fixed wing angkut atau kargo sedang. Kemudian yang ketiga, pengadaan alat-alat utama matra udara, pesawat A400M dan dukungannya, pesawat angkut berat atau pesawat C-130J 30 Super Hercules. Kemudian modernisasi pesawat C-130H atau HS. Kemudian AMRCA atau Mirage 2000 beserta dukungannya. Kemudian pesawat lift dan dukungannya. Yang keempat, pengadaan peningkatan fasilitas kesehatan TNI meliputi fasilitas kesehatan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Ya, jadi kita juga nggak bisa bilang, oh kita jaga perbatasan saja. Nah, dalam hal ini, masalah security, keamanan, masalah katakanlah kerahasiaan, itu sangat penting. Jadi, salah kalau Menteri Pertahanan banyak bicara, kan begitu, ya kan? Saya nggak boleh cerita, oh kekuatan kita segini, kita akan begini, kita akan beli alat ini, kita nggak benar. Nanti orang-orang yang tidak suka sama Indonesia, yang punya niat tidak baik, akan tahu. Jadi ini memang demikian, tapi ya pada saatnya saya akan bicara. Ya, tapi intinya itu. Jadi tidak boleh terlalu banyak bicara, tapi memang rakyat sendiri saya kira menyadari bahwa fungsi pertahanan sangat penting. Ya. Dan selalu ini debat, dilema, yang mana duluan? Ya, keamanan atau kesejahteraan? Ya kan, mau aman atau mau kaya? Ya kita mau dua-duanya. Tapi yang mana dulu? Coba pikirkan. Kalau kita mau kaya, tapi nggak aman, ya kekayaan kita diambil. Kan begitu. Untuk apa kita bangun, tapi tidak aman negara? Ya, ini kunci. Banyak negara sekarang sedang debat tentang ini. Yang mana duluan? Menurut saya, justru kita harus seimbang. Tapi yang pertama, ya ini banyak negara loh di seluruh dunia bahwa masalah keamanan syarat untuk kesejahteraan.